Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk, terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya. 4. Rasa berat di dada. Dan 5. Dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak napas yang berat. 3. Napas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan 6. Kesadaran menurun. Ayo menulis. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. 1. Apa penyebab penyakit asma? 2. Apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? 3. Apa gejala awal penyakit asma? 4. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? 5. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? 6. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? 7. Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Asma disebabkan oleh alergi, misalnya debu, bulu binatang, udara dingin, kotoran, atau tekanan psikologis. 2. Yang terjadi pada penderita asma adalah penyempitan saluran pernapasan. 3. Batuk, terutama di malam atau dini hari. Sesak napas, napas berbunyi, dada terasa berat, dan dahak sulit keluar. 4. Serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur, dan kesadaran menurun. 5. Karena gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. 6. Posisi tidur yang baik adalah dalam keadaan duduk. 7. Tidak ada. Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Carilah informasi mengenai penyebab, gejala, dan pengobatannya. Lakukan secara berkelompok. Tiap kelompok beranggotakan 5-6 anak. Tuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Hasil kegiatan ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil.
Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Adakah tari lain menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Nah, di sana terdapat gambar tari piring dan tari rangguk ayak. Ayo mengamati. Amatilah gambar dua tarian di atas. Tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Nama properti yang digunakan pada tari piring, maka alternatif jawabannya adalah piring, baju kurung, kain kodek, kalung gadang, tengkuluk tanduk, dan alat musik pengiring. Kemudian nama properti yang digunakan pada tari rangguk ayak, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah rebana, baju kurung, kain selempang, hiasan kepala, dan alat musik pengiring. Ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kelompokmu. Kemudian, diskusikan jawaban kelompokmu dengan kelompok-kelompok lain dalam kelasmu. 1. Apa yang dimaksud properti tari? 2. Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? 3. Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? 4. Apa fungsi properti tari? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. 2. Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. 3. Suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari. 4. Properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Ayo mengamati. Lihatlah pertunjukan tari menggunakan properti. Kamu dapat menonton langsung atau dari rekaman dalam VCD. Setelah menonton, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa nama tari yang kamu tonton? 2. Dari daerah mana tarian tersebut? 3. Benda apa yang digunakan sebagai properti? 4. Menurutmu, sesuaikah properti yang digunakan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah alternatif jawaban berbeda-beda ya. Nanti sesuai dengan tarian apa yang kamu tonton secara langsung ataupun lewat rekaman dalam VCD. Ayo berkreasi. Lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu. 1. Carilah berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti. Carilah dari surat kabar, majalah, atau internet. 2. Fotokopilah atau cetaklah gambar yang kamu dapat. Lalu tempelkan pada buku gambar atau kertas HVS atau karton yang kamu jilid jadi satu. 3. Berilah keterangan nama tari, daerah asal, dan properti yang digunakan. Presentasikan clipping kelompokmu pada pembelajaran 5. Dari kegiatan membuat clipping tersebut bersama teman-teman sekelasmu, pilihlah salah satu tari daerah menggunakan properti. Belajarlah menarikan tarian tersebut. Mintalah bimbingan kepada guru tari di sekolahmu. Lakukan latihan dengan sungguh-sungguh. Di akhir tahun, kalian dapat mementaskan tarian tersebut. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam mempelajari pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah ya, supaya Bapak tahu hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.